Ya, orang kalau sudah mulai judi itu biasanya keterusan. Lalu kita bayangkan efek terhadap keluarganya. Mental orang itu sendiri dengan dia sebagai pemain judi, dia seringkali tidak menghiraukan atau kurang mengurus keluarganya. Apalagi dalam segi keuangan. Dalam pengurusan saja dia lebih cenderung melalaikan. Jadi akhirnya istri itu biasanya sangat jengkel dan kejengkelan itu dipendam di dalam hatinya dan akhirnya menjadi sangat-sangat jengkel sehingga kalau itu terjadi pada orang umum maka seringkali terjadi KDRT mungkin karena sikap istrinya mau melarang perjudian lalu suaminya malah marah terjadi KDRT atau terjadi perceraian. Tapi kalau itu terjadi pada polisi, maka polisi itu tidak boleh cerai, maka dipendam terus sampai sangat berat pendamannya, sampai dia merasakan terlalu jengkel dan tidak tahan lagi. Karena tidak tahan lagi dan tidak ada jalan keluar lagi, maka jalan keluarnya tinggal dua. Dia bunuh diri, dia mikirkan punya anak, atau dia membunuh suaminya. Dalam hal ini yang dipikirkan adalah bunuh suaminya saja, jadi anaknya tidak terlantar. Tapi sebetulnya anaknya juga akan terlantar karena ibunya dipenjarakan. Kemudian soal pemerintah akan memberikan bantuan terus akhirnya diklarifikasi lagi. Jadi kita bayangkan seandainya pemerintah memberikan bantuan. Kenapa bantuan itu diberikan pada orang-orang yang sebetulnya salah? Bagaimana dengan orang-orang lain? Kalau salah, apakah semua orang yang salah akan diberikan bantuan? Bantuan itu apakah tidak lebih baik kita berikan pada guru-guru honorer yang dia sebetulnya orang yang kita butuhkan dan dia berjasa supaya pendidikan bangsa itu menjadi lebih baik. Lalu kita lihat lagi kalau diberikan, kita bayangkan sekarang tambah banyak orang jadi miskin. Maka orang-orang miskin itu akan menyuruh suaminya untuk main judi demi untuk mendapatkan bansos. Kalau sudah dia menyuruh demi untuk dapat bansos, awalnya menjadi penjudi level kecil. Tapi akhirnya dia ketagihan, jadi berat lagi. Sekarang bagaimana? Apakah jika judinya berat, maka juga memberikan yang besar? Jadi sebetulnya kalau kita memberikan pada penjudi, maka dengan perkataan lain, kita melatih orang justru untuk menjadi penjudi. Memang kenapa istrinya juga tidak dilibatkan untuk mencegah? Lebih baik kita tangkap saja penjudi-penjudi besar. Kalau itu tidak ditangkap, jangan harapkan perjudian itu bisa terselesaikan. Jadi inti utamanya tangkap bandar-bandar penjudi. Itu jauh lebih penting dan sebetulnya kalau memang mau sepertinya tetap bisa. Contohnya pada saat Verdi Sambo ditahan, akhirnya judi online bisa mereda, bisa tiarap. Kenapa bisa tiarap? Sekarang kenapa kita tidak juga memperhatikan judi online itu? Jadi misalnya dengan Verdi Sambo ditekan, akhirnya judi online tiarap. Sekarang bagaimana kalau pengganti Verdi Sambo ditekan atau yang lain-lain ditekan? Kan bisa juga judi online tiarap sehingga kita jangan mengorbankan banyak orang.